Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anissa dengan NIM 2006927 dari kelas 4 APSTI. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai evolusi perkembangan software pada komputer, yang mana hal ini dilatar belakangi oleh perkembangan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kini telah berkembang dengan sangat pesat. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi dari berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Sejalan dengan itu, jenis-jenis software pada saat ini juga sudah semakin bervariasi dan mengalami peningkatan. Jadi, saya ingin melakukan kelas balik mengenai software-software yang pernah ada dan pernah digunakan di masanya, serta mengintip gitu software seperti apa yang kira-kira akan digunakan atau dikembangkan pada masa yang akan datang. Nah, adapun ini merupakan hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, meliputi definisi dari software itu sendiri, jenis-jenis dari software, serta perkembangannya. Dimulai dari definisinya lebih dulu. Perangkat lunak atau peranti lunak yang dalam bahasa Inggris berarti software merupakan istilah khusus yang ditujukan untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, software ini merupakan bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud. Software berisi kumpulan perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya dan berfungsi sebagai penghubung antara user dengan hardware, atau bisa dibilang software ini penerjemah dari perintah-perintah yang dijalankan oleh user untuk dapat diproses oleh hardware. Jadi hubungan antara software dan hardware ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Software sendiri biasanya bisa digunakan untuk mengontrol device driver yang masih satu bagian dari hardware, bisa juga dipakai untuk melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software lain yang lebih mendasar seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman, dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis dari software. Software dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sistem operasi perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak, di mana sistem operasi perangkat lunak ini mengatur seluruh proses dari sistem komputer dan berfungsi untuk melakukan manajemen hardware serta operasi dasar sistem. Contoh dari software sistem antara lain ada Windows, Linux, dan Macintosh. Sedangkan software application atau aplikasi perangkat lunak merupakan subclass dari perangkat lunak pada komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung agar dapat melakukan tugasnya sesuai seperti yang diinginkan oleh pengguna. Aplikasi perangkat lunak ini sudah sering kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Contohnya yaitu bisa dilihat ada Microsoft Office atau Google Chrome mungkin, dan antivirus. Nah, kita langsung ke pembahasan intinya, yaitu mengenai perkembangan software. Secara general, secara umum, software sendiri dalam perkembangannya terbagi ke dalam 4 era, yaitu era pionir atau era pencetus, era stabil, era mikro, dan era modern. Kita lanjut ke era pionir lebih dulu, yaitu kisaran antara tahun 1950-an hingga 1960-an. Pada era pionir ini, perangkat lunak masih berupa sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalamnya komputer, dan cara untuk mengakses komputernya sendiri masih harus menggunakan punch card atau kartu yang dibangun. Berikut adalah gambar ilustrasi dari punch card itu sendiri. Software pada era ini juga masih terbatas penyebarannya, hanya untuk kalangan tertentu saja, sehingga software pada zaman ini
masih sulit untuk dikembangkan karena hanya berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu saja. Begitu. Dan lanjut ke era yang selanjutnya ialah era stabil. Kisaran tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada era ini, penggunaan software itu sudah banyak dan para usernya juga sudah dapat saling berbagi. Multi-user begitu. Penggunaannya juga sudah lebih canggih daripada software sebelumnya, di mana baris-baris perintah pada software dapat diproses secara serempak dan sebuah perangkat dapat menyelesaikan proses dari banyak pengguna secara cepat atau langsung. Jadi pada era ini sifat dari software sendiri itu multi-user dan real-time. Kemudian di era ini juga sistem basis data yang dapat memisahkan antara program sebagai pemroses dengan data sebagai yang diproses mulai dikenal. Selanjutnya, era mikro. Kisaran tahun 1970 hingga 1990-an. Sejalan dengan penyebaran personal komputer dan jaringan komputer yang ada pada era mikro ini, software berkembang sebagai perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan perseorangan. Di era ini, perangkat lunak sudah dapat dibedakan menjadi dua. Yang tadi jenis software tadi, yaitu ada perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem berfungsi untuk menangani masalah internal, sedangkan perangkat lunak aplikasi itu digunakan untuk keperluan tertentu oleh para penggunanya. Dan kemudian era modern, yaitu era di tahun 1900-an hingga saat ini. Pada saat era modern ini, penyebaran perangkat lunak sudah tidak terbatas hanya pada komputer saja, tapi juga terpasang di banyak alat-alat elektronik seperti telepon, televisi, mesin cuci, AC, bahkan microwave, yang tujuannya itu untuk mengatur operasi peralatan tersebut. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak juga mengalami peningkatan. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak pada masa ini juga sudah mulai bisa mengenali suara serta gambar. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas soal perkembangan umum dari software itu sendiri. Sekarang kita akan mulai membahas soal arsitektur yang ada pada software. Bagaimana sih perkembangannya itu dari masa ke masa. Kita mulai di masa lalu aja dulu. In the past, pada masa lalu, konsep arsitekturnya itu masih berfokus pada deskripsi. Dan penggunaan kembali atau reuse software-nya itu masih reuse, digunakan kembali. Maksudnya apa? Jadi konsep arsitektur perangkat lunak sendiri itu sebenarnya baru muncul pada tahun 1990-an dengan bahasa deskripsi arsitektur atau arsitektur description language yang memberikan representasi atau menggambarkan arsitektur pada perangkat lunak. Nah, bahasa deskripsi arsitektur sendiri merupakan notasi bahasa, standar, dan konvensi untuk model arsitektur. Sedangkan konsep reuse itu sendiri berarti penggunaan software yang sudah ada atau pengetahuan mengenai software yang sudah ada itu digunakan kembali untuk membangun software yang baru. Yang paling dikenal dari konsep reuse ini ialah pengkodean atau ngoding, di mana ide dari penggunaan ulang kode, baik sebagian atau keseluruhan dari program yang diaplikasikan kembali pada program yang lain. Dalam praktik industrinya, arsitektur perangkat lunak biasanya digambarkan secara informal atau semi-formal dengan diagram menggunakan kotak, lingkaran, dan garis. Contohnya adalah arsitektur pipa untuk berbagai fase compiler atau arsitektur client-server untuk sistem informasi. Nah, ini merupakan
gambar dari arsitektur pipa untuk berbagai fase compiler yang sebelah kiri dan client server yang merupakan arsitektur untuk sistem informasi yang sebelah kanan. Secara singkatnya seperti itu. Lalu kita lihat perkembangan arsitektur software pada masa kini, di mana pada masa kini itu sudah diperkenalkan domain spesifik software arsitektur yang merupakan kumpulan komponen dari perangkat lunak yang dikhususkan untuk domain tertentu, digeneralisasi untuk penggunaan yang efektif di seluruh domain itu, dan disusun dalam suatu topologi yang efektif agar dapat membangun aplikasi yang sukses. DSSA sendiri merupakan sarana unggulan untuk penggunaan kembali reuse secara maksimal dari segi pengetahuan dan pengembangan yang sebelumnya. Contoh dari penerapan DSSA ini ialah microservice. Microservice arsitektur yang merupakan gaya arsitektur untuk perangkat lunak yang saat ini tuh lagi banyak diminati, yang mendapatkan banyak perhatian dari dunia industri maupun dunia akademisi, dan karena dianggap efisien gitu. Microservice sendiri, ini bagiannya bisa kalian lihat di depan, merupakan arsitektur perangkat lunak untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dibentuk dari susunan berbagai service yang kecil, berjalan dengan prosesnya sendiri, dan berkomunikasi menggunakan mekanisme yang sederhana, biasanya menggunakan HTTP sebagai media komunikasi API. Pelayanan microservice ini nantinya berjalan dalam konteks proses yang terpisah dan dapat digunakan secara individual, dapat diganti, atau bahkan dapat dihentikan. Dengan microservice, aplikasi-aplikasi yang dibangun dapat memiliki beragam fitur namun mudah dikembangkan karena memiliki kompleksitas yang lebih kecil, sebab sistem yang ada dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Kalau misalnya dicontohkan ya, contohnya yang mudah gitu dalam penerapan pada arsitektur software masa kini, misalnya dalam aplikasi Gojek, di mana dalam aplikasi Gojek sendiri memiliki banyak fitur yang tidak terbatas, tidak hanya ojek saja, melainkan ada fitur GoFood untuk makanan, atau GoSend untuk pengiriman barang, GoTix untuk pembelian tiket secara online begitu. Itu menerapkan konsep dari microservice itu sendiri, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pembaharuan gitu, misal di GoFood ada suatu hal yang harus diperbarui, itu tidak akan mengubah satu aplikasi itu. Jadi cukup fitur GoFood aja yang mengalami pembaruan, jadi tidak mengganggu fitur-fitur yang lain gitu. Selanjutnya kita akan mengintip sekilas kira-kira kalau di masa depan arsitektur software macam apa sih yang akan dikembangkan gitu ya, yang akan digunakan. Ini dari beberapa sumber yang sudah saya baca, saya sudah analisis. Nantinya itu diprediksi software di masa depan akan memiliki cara kerja yang lebih mudah dan cepat sesuai dengan metode pengembangannya, yaitu nantinya akan banyak digunakan metode pengembangan software dengan metode agile. Agile sendiri merupakan kata sifat yang berarti tangkas, gesit, dan lincah. Sementara pola pikir dari agile yaitu mindset yang merangkum metode, prinsip, serta cara kerja agar dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan lincah juga gitu. Jadi software di masa depan nanti akan lebih lebih fleksibel nantinya gitu, akan lebih mudah, lebih cepat juga menyesuaikan dengan kebutuhan manusianya.
Dimana kalau menggunakan metode agile ini sendiri dianggap cukup menjanjikan karena dapat memungkinkan tim pengembang untuk belajar dengan cepat, gagal dengan cepat, berubah dengan cepat, serta dapat berkomunikasi secara efektif. Faktor-faktor itu tadi itu sangat penting untuk self-organizing teams yang pada gilirannya dapat memungkinkan desain yang lebih baik untuk muncul. Jadi efisien untuk membuang banyak waktu. Begitu. Tapi dalam penerapan metode agile sendiri juga dibutuhkan kemampuan kolaborasi serta kerjasama tim yang mumpuni tentunya. Dengan pengembangan perangkat lunak yang gesit dengan metode agile ini, kita dapat mendesain arsitektur lewat cerita pengguna dan use case. Sehingga pengembangan perangkat lunak nanti didorong oleh requirements, kebutuhan gitu. Skenario use case sendiri menggambarkan interaksi yang spesifik antara pengguna dengan sistem itu sendiri. Jadi kita bisa langsung masuk ke dalam pengembangan software itu, kita dapat langsung tahu dengan cepat lewat cerita pelanggan begitu kurang lebihnya. Itu tadi presentasi saya mengenai evolusi dari perkembangan software dari masa ke masa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.